Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini di hari Arafah kita diberikan nikmat untuk kembali duduk dalam majelis ilmu, mempelajari hal-hal penting dalam agama kita ini. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun karena hari ini berkenaan dengan hari Arafah, yang berkenaan dengan hari Arafah 9 Dzulhijjah, maka terlebih dahulu kami akan jelaskan apa yang disebut oleh para ulama tentang fadilah atau keutamaan hari Arafah. Ada 8 di sini yang akan kami sebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Ya, seperti dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Keutamaan hari Arafah yang pertama, hari Arafah adalah hari disempurnakan agama dan nikmat. Hari Arafah hari ini adalah hari disempurnakannya agama dan nikmat. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata bahwasanya ada orang Yahudi yang berkata kepadanya. Orang Yahudi itu mengatakan ada ayat dalam Al-Quran. Seandainya itu turun di tengah-tengah kami orang Yahudi, maka orang Yahudi akan jadikan turunnya ayat tersebut langsung menjadi hari raya besar. Ketika ayat tersebut itu turun, maka akan langsung dijadikan hari raya besar. Apa yang dimaksudkan ayat tadi? Yaitu surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku, yaitu Allah, telah menyempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, dan aku telah menyempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau ada satu momen tertentu langsung dijadikan hari raya besar. Maka ketika ayat ini diturun tengah-tengah mereka, karena mereka tahu kalau ayat ini ada di tengah-tengah orang Yahudi, berarti agama Yahudi itu yang paling benar, karena ajarannya itu sudah sempurna. Orang Yahudi paham loh tentang hal ini. Orang Islam belum tentu paham. Namun orang Yahudi itu paham. Dia paham bahwasanya kalau seandainya turun ayat ini di tengah-tengah kami, maka kami akan langsung jadikan sebagai hari raya besar. Maka ketika itu Umar itu mengatakan, kami telah mengetahui hal itu, yaitu hari dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan pada Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW berdiri pada hari Arafah, dan hari Arafahnya jatuh pada hari Jumat. Ya, dan hari Arafahnya jatuh pada hari Jumat. Jadi kesimpulannya Islam itu menjadi sempurna pada hari Arafah. Kemudian yang kedua, keutamaannya hari Arafah adalah Id atau perayaan kaum muslimin yang berulang setiap tahun.
Sebagaimana dikatakan juga selain Umar, Ibnu Abbas juga menyatakan demikian. Surat Al-Maidah yang turun tadi turun pada 2 hari raya, yaitu turun pas pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari Id kita setiap minggunya, setiap pekannya. Pas lagi turun pada hari Arafah. 2 hari Id dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Umar. Maka kesimpulannya bahwasanya hari Arafah disebut juga dengan hari Id. Kemudian yang ketiga, hari Arafah disebut dengan penggenap. Hari Arafah disebut dengan penggenap, yaitu untuk menggenapi hari Idul Adha, untuk menambah kesempurnaan hari Idul Adha. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fajr, Allah katakan wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang menggenapkan di sini adalah hari Arafah. Yang ganjil tadi yang masih bersendirian ini adalah hari Idul Adha. Maka keduanya ini digenapkan, ya, 2 hari ini menjadi sempurna, yaitu hari Arafah dan hari Idul Adha besoknya. Ya, di sini saling menyempurnakan, makanya disebut hari penggenap. Kemudian yang keempat, hari Arafah disebut adalah hari yang paling utama di antara hari-hari yang ada. Ini menurut sebagian ulama. Hari Arafah adalah hari yang paling utama. Nanti akan kita lihat keutamaannya lagi setelah itu. Di antaranya, karena ini hari yang utama, maka berdoa pada hari Arafah, yaitu hari ini berdoa pada hari Arafah adalah doa yang makbul, doa yang mustajab, doa yang diterima. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa, yaitu doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Maka hari ini bagi jamaah haji, doa-doanya itu mudah dikabulkan. Juga yang tidak berhaji, silakan memanfaatkan hari ini juga untuk memperbanyak doa, bersolat misalnya, atau waktu yang ada di hari ini sampai nanti menjelang matahari itu tenggelam, ya, terus memperbanyak doa. Bahkan kalau detik terakhir itu lebih serius lagi untuk berdoa. Bukan tunggu untuk bukanya, ya, bukan untuk mikir untuk besoknya nanti kambingnya gimana, bukan. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima, di hari Arafah berlipatnya pahala. Hari Arafah itu berlipatnya pahala. Ini cuma perkataan dari beberapa ulama saja di masa silam. Seperti Anas itu mengatakan hari Arafah lebih utama dari 10.000 hari. Juga dari Atha bin Abi Rabbah, ia mengatakan barang siapa berpuasa pada hari Arafah maka ia mendapatkan pahala seperti berpuasa 2.000 hari. Siapa yang puasa pada hari Arafah, kata Atha, pahalanya itu kalau mau dihitung-hitung, ya, kata beliau itu seperti berpuasa selama 2.000 hari. Kemudian yang keenam, hari Arafah disebut juga dengan Haji Akbar. Hari Arafah juga disebut dengan Haji Akbar. Ulama yang berpendapat seperti ini itu adalah Umar dan ulama lainnya. Namun ada yang memaksudkan juga hari Haji Akbar itu adalah haji itu sendiri. Namun sebagian ulama seperti Umar itu menyatakan bahwasanya hari Arafah itu adalah hari haji akbar, hari haji yang besar. Maka manfaatkan momen ini baik-baik karena disebut sampai haji akbar seperti itu. Kemudian yang ketujuh, puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun.
Puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Yang menyebutkan hal ini diantaranya hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffiru sanallati qablahu wa sanallati ba'dahu." Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah aku berharap puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Setahun yang lalu berarti 1 tahun, nggih. Ditambah tahun yang akan datang berarti 2 tahun. Berarti menghapuskan dosa 2 tahun. Kalau puasa Asyura 10 Muharram itu menghapuskan dosa 1 tahun. 1 tahun yang lalu. Kalau menghapuskan dosa tahun yang akan datang, padahal kita belum berbuat dosa, artinya kita diberi taufik, diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah supaya maksiat-maksiat itu berkurang nanti di masa akan datang. Itu yang dimaksudkan dengan dihapuskannya dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kemudian yang ke-8, hari Arafah adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa neraka. Hari Arafah adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa neraka. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ia menyatakan Nabi SAW itu bersabda, "Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu asyiyatan arafata bi ahli arafata fayaqulu unzuru ila ibadi atawni syu'than gubra." Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore Arafah dengan orang-orang yang ada di Arafah dan berkata, "Lihatlah hambaku pada saat ini, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan penuh debu." Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seorang dari neraka itu adalah pada hari Arafah. Allah akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Lalu Allah berfirman, "Ma'arada haula." Apa yang diinginkan oleh mereka tadi. Nah, dan bisa ditambahkan yang ke-9, hari Arafah itu hari terkabulnya doa. Hari Arafah adalah hari terkabulnya doa. Maka silakan manfaatkan momen ini di hari Arafah ini untuk memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tentang keutamaan pada hari Arafah ini. Jadi hari Arafah ini sangat-sangat luar biasa, apalagi untuk yang melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji yang merupakan rukun haji, di antara rukun-rukun haji itu kata Nabi SAW, al-hajju arafah, al-hajju arafah, al-hajju arafah. Yang namanya haji dengan menunaikan wukuf di Arafah. Yang namanya haji dengan menunaikan wukuf di Arafah. Yang namanya haji dengan menunaikan wukuf di Arafah. Dan pada hari ini jemaah haji itu sedang melaksanakan wukuf. Lalu ketika zuhur mereka majukan sholat asar itu ke waktu zuhur. Jadi sholat zuhur dan asar itu dijamak. Sisa waktu yang ada mereka gunakan untuk berdoa sampai tenggelamnya matahari. Sisa waktu yang ada mereka gunakan untuk berdoa sampai tenggelamnya matahari.